Bab 2701. Semuanya. Jangan panik, aku tahu kekuatan Zeyan. Chen Ping pasti menggunakan semacam trik. Tetapi bahkan jika Chen Ping mengalahkan Zeyan, dia pasti terluka parah. Tidak perlu takut padanya. Kamu manfaatkan saja kesempatan ini untuk membalas dendam Zeyan. Tetua kedua takut para pembudidaya iblis itu akan melarikan diri. Jadi dia berteriak keras. Mendengar apa yang dikatakan tetua kedua, para pembudidaya iblis yang sebelumnya tidak memiliki semangat juang bereaksi sekarang. Pertarungan Chen Ping dengan Zeyan barusan mengejutkan. Bahkan jika Chen Ping membunuh Zeyan, Chen Ping sendiri tidak akan selamat. Mungkin Chen Ping saat ini sudah kehabisan tenaga, sengaja berpura-pura santai, tapi nyatanya dia sudah menderita luka serius. Dan Chen Ping menatap tetua kedua dengan dingin, lalu berkata dengan jijik di matanya. Bahkan jika aku terluka, jika aku ingin membunuhmu, itu hanya gerakan tanganku. Apakah kamu berani untuk bertarung denganku? Tanda tanya petik 2. Chen Ping dengan sengaja mengirim tetua kedua ke tentara. Karena tetua kedua mengatakan bahwa dia terluka parah. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Jadi Chen Ping dengan sengaja memprovokasi tetua kedua. Jika tetua kedua berani bertarung, maka Chen Ping dapat dengan mudah membunuh tetua kedua 1 lawan 1. Tetapi jika tetua kedua tidak berani bertarung, maka apa yang baru saja dia katakan pasti akan dicurigai oleh para pembudidaya iblis itu. Penatua kedua tidak mengharapkan Chen Ping melakukan ini. Dia berencana untuk membiarkan para pembudidaya iblis ini mengikuti Chen Ping sampai mati. Tetapi dengan cara ini, penatua kedua hanya bisa menghadapi Chen Ping sendirian. Penatua kedua juga tahu pro dan kontra. Jika dia tidak setuju dengan Chen Ping, maka orang-orang di sisinya akan runtuh dalam sekejap. Chen Ping, jangan berpuas diri. Kenapa aku tidak berani? Lihat bagaimana aku membunuhmu. Mata tetua kedua penuh dengan niat membunuh, dan kemudian dia bergegas menuju Chen Ping. Penatua kedua tahu bahwa kuncinya sekarang adalah Chen Ping. Selama Chen Ping terbunuh, penatua ketiga, Liu Ruyan dan yang lainnya akan kehilangan semangat juang mereka dalam sekejap. Kamu sangat berani pergi. Dengan kemampuan kecilmu, itu lebih buruk dari Zeyan itu. Dan kamu masih ingin membunuhku. Chen Ping mengangkat sudut mulutnya. Wajahnya penuh penghinaan. Yang membuat tetua kedua bahkan lebih marah. Tanda seru, ada gelombang cahaya. Dan kemudian pedang terbang emas muncul dari udara tipis. Pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya membentuk badai yang kuat dan mengelilingi Chen Ping. Petik 2. Bandingkan niat pedang dengan saya. Kamu masih agak dekat. Chen Ping mencibir lagi dan mengeluarkan pedang pembunuh naga dalam sekejap. Meskipun Ling Zhongli tidak menanggapi pedang pembunuh naga, pedang pemotong naga saja bukanlah sebuah senjata sihir biasa yang bisa dibandingkannya. Dengan gelombang cahaya dari pedang pembunuh naga di tangan Chen Ping, aura pedang memenuhi langit. Pedang terbang tetua kedua dan aura pedang Chen Ping bertabrakan satu sama lain, membuat suara memekakkan telinga, dan seluruh sekte Kuali Giok mulai mengamuk. Tetua kedua langsung terluka oleh energi pedang yang menakutkan, dan dia terbang mundur. Terlepas dari apakah Chen Ping terluka atau tidak, tetua kedua sudah tahu bahwa pedang Chen Ping barusan, dia tidak terluka sama sekali lawan Chen Ping. Semuanya, bertarunglah denganku. Selama Chen Ping ini terbunuh, sekte Kuali Giok akan menjadi milik kita. Tetua kedua tahu bahwa dia tidak akan bisa mengalahkan Chen Ping sendirian. Jadi saya ingin menyatukan murid-murid saya dan para pembudidaya iblis itu untuk menyerang Chen Ping bersama-sama. Namun, tidak peduli berapa banyak tetua kedua berteriak, tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang bodoh. Dalam situasi saat ini, jelas bahwa tetua kedua penatua pasti akan kalah. Siapa yang akan mengikutinya untuk mati? Melihat ini, para pembudidaya iblis yang dibawa oleh Zeyan terbakar habis dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap, dan Chen Ping tidak mengejarnya. Dan murid-murid dari garis keturunan tetua kedua, pada saat ini mereka semua berlutut dan menyerah, memohon dengan Liu Ruyan, memohon agar hidup mereka diampuni. Tetua kedua melihat pemandangan ini dan jatuh ke dalam kegilaan. Dia menghitung untuk waktu yang lama, tetapi akhirnya gagal. Bab 2702.
Aku tidak berdamai. Aku tidak berdamai. Penatua kedua meraung. Dia tidak berdamai sama sekali. Tetapi dia saat ini, bahkan jika dia tidak berdamai, dia tidak berdaya. Apakah kamu mau atau tidak? Hasilnya adalah kematian, kata Chen Ping. Dan dia ingin membunuh tetua kedua dengan pedang. Chen Ping, tunggu sebentar. Liu Ruyan menghentikan Chen Ping. Chen Ping memandang Liu Ruyan dan bertanya, ada apa? Orang ini meracuni ayahku. Aku harus membunuhnya dengan tanganku sendiri. Liu Ruyan memelototi tetua kedua dan berkata, melihat ini, Chen Ping perlahan menyingkirkan pedang pembunuh naga. Ruyan Liu. Bahkan jika aku terluka, kamu tidak bisa menjadi lawanku. Melihat Ruyan Liu masih ingin membunuhnya, tetua kedua mendengus dingin. Meskipun Liu Ruyan telah menembus ke keadaan gabungan, tetapi dia masih beberapa alam lagi darinya, tidak mungkin menjadi lawannya. Jika Anda menambahkan saya, tetua ketiga mengambil langkah, dan berdiri bersama Liu Ruyan. Keduanya tidak berbicara omong kosong, dan langsung menyerang tetua kedua. Setelah beberapa pertempuran, kepala tetua kedua langsung dipotong oleh pedang Liu Ruyan. Melihat mayat tetua kedua, Liu Ruyan menangis. Ayah, aku akhirnya membalaskan dendammu. Liu Ruyan berlutut. Melihat ini, semua murid Sekte Kuali Giok berlutut satu demi satu, mengungkapkan kesetiaan mereka kepada Liu Ruyan. Meskipun Yu Dingzong menderita kerugian besar setelah pertempuran ini, hanya tetua ketiga yang tersisa di antara ketiga tetua, dan lebih dari separuh murid Yu Dingzong terbunuh atau terluka. Tetapi setelah mengusir Hu Yixiao dan membasmi tetua kedua, Liu Ruyan akhirnya mendapatkan miliknya, keinginan penguasa Sekte Kuali Giok. Liu Ruyan bangkit perlahan, lalu menatap Chen Ping. Dia tahu bahwa alasan mengapa dia bisa sukses adalah semua berkat Chen Ping. Penatua ketiga, Fang Su dan yang lainnya juga memandang Chen Ping dengan rasa terima kasih. Saat ini hanya Ni Heng ekspresi wajahnya agak rumit. Dia awalnya adalah murid besar Hu Yixiao, tetapi dia harus mematuhi perintah Chen Ping karena Chen Ping mencubit jiwanya. Sekarang setelah Hu Yixiao pergi, tetua kedua sudah mati, dan Liu Ruyan adalah tuannya. Ni Heng tidak tahu apa yang akan terjadi padanya di masa depan. Chen Ping melirik Ni Heng, mengerti apa yang dipikirkan Ni Heng, tersenyum sedikit, dan melambaikan telapak tangannya dengan ringan. Jiwa Ni Heng kembali ke tubuh Ni Heng dalam sekejap. Ni Heng memandang Chen Ping dengan heran. Dia tidak berharap Chen Ping mengembalikan jiwa hidupnya kepada dirinya sendiri dengan begitu murah hati. Liu Ruyan juga memandang Ni Heng saat ini, dan kemudian berkata, Ni Heng, karena kamu tidak membantu tiran, bantu kami membersihkan para pengkhianat bersama-sama. Sekarang aku menunjukmu sebagai tetua Yu Dingzong, dan mengambil alih milikmu, posisi tuan. Kata Liu Ruyan, langsung membuat Ni Heng berdiri di tempat dengan linglung, dan butuh waktu lama untuk bereaksi, dan dengan cepat jatuh berlutut. Terima kasih, Nona. Ni Heng sangat gembira, tampaknya alih-alih menyalahkannya, Liu Ruyan malah menjadikannya seorang penatua. Sekarang jiwa kehidupan Ni Heng telah kembali dan dia telah menjadi sesepuh dari Sekte Kuali Giok. Ini semua berkat Chen Ping. Jika Ni Heng mengikuti Hu Yixiao sampai ke kegelapan, dia mungkin sudah menjadi mayat sekarang. Liu Ruyan mengirim orang untuk membersihkan tempat kejadian dan membangun kembali sekolah Kuali Giok, tetapi mereka pergi ke kediaman tetua ketiga. Masih ada beberapa rumah lengkap di sini untuk ditinggali. Pada senja, karena setelah perang, semua orang lelah dan pergi tidur lebih awal. Tapi lampu di kamar Chen Ping masih menyala. Saat ini Chen Ping berada dalam situasi yang sulit. Sekarang Chen Ping dapat pergi ke kolam obat Sekte Kuali Giok tanpa hambatan, menyerap aura di kolam obat, dan meningkatkan kultivasinya. Namun, jika dia menyerapnya tanpa terkendali, kumpulan obat Sekte Kuali Giok pasti akan dihapuskan. Jika Chen Ping tidak memikirkannya ketika Hu Yixiao menjadi raja, tidak masalah jika dia menyerap kumpulan obat. Tapi sekarang Liu Ruyan telah menjadi tuan dari Sekte Kuali Giok. Jika Chen Ping menghapus kumpulan obat, dia akan sedikit malu. Lagi pula, banyak murid Sekte Kuali Giok membuat terobosan dengan mengandalkan aura di kolam obat.